Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara di channel ini. Dan seperti biasa, kita akan membaca dan merenungkan bagian Alkitab. Sebagai warga gereja masih Injili di Minahasa, di Minggu Sengsara yang keempat, kita diajak untuk membaca serta menggumuli bagian Alkitab dalam Matius pasal 26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Terlebih dahulu kita akan membaca bagian Alkitab sebelum kita akan merenungkannya. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Saudara-saudara, bacaan kita di penghayatan Minggu Sengsara yang keempat ini membahas satu peristiwa yang begitu penting dalam perjalanan kehidupan Yesus. Dan untuk keempat kalinya, ia memberitahukan kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang akan ia alami. Jadi bukan hanya satu kali, tetapi 4 kali ia menginformasikan penderitaan yang akan ia hadapi dan alami. Artinya, Yesus benar-benar telah siap menghadapi penyaliban itu. Yesus hendak memastikan kepada para muridnya bahwa hal ini akan terjadi dan waktunya sudah semakin dekat. Yesus benar-benar berada pada situasi yang begitu mengerikan. Ia sudah tahu bahwa ia akan menderita dan mati. Ia tahu bahwa akan ada pengkhianatan dan penyangkalan dari orang-orang yang ada di dekatnya, yaitu para murid. Ia juga tahu bahwa para pemuka-pemuka agama Yahudi dengan kelicikan, tipu muslihat sedang berkonspirasi dan merundingkan kematiannya. Jika kita menghadapi situasi seperti ini, sebagaimana yang dialami oleh Yesus, tentu hati kita akan hancur. Dan tentu kita akan mencari cara untuk menghindar dan lari dari situasi ini. Namun tidak dengan Yesus. Semakin dekat dengan kematiannya, justru Yesus semakin siap untuk menjalaninya. Itu semua ia jalani untuk menebus dosa saya dan saudara-saudara. Ia rela masuk di jalan sengsara supaya saya dan saudara-saudara bisa diperdamaikan dengan Allah dan kita bisa menerima keselamatan. Firman Tuhan kita kali ini menceritakan saat Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta. Kemungkinan besar Simon si penderita kusta ini telah disembuhkan oleh Yesus. Sebab dalam hukum Yahudi memang melarang untuk melaksanakan kegiatan kumpul-kumpul di rumah atau di lokasi yang di dalamnya ada orang yang berpenyakit kusta. Namun Yesus bersama para murid sedang berkumpul di rumah Simon si kusta. Ini menandakan bahwa tidak ada lagi penyakit kusta di sekitar mereka berkumpul. Nah, kemudian datanglah seorang perempuan. Dalam catatan Injil Yohanes, perempuan ini adalah Maria, saudara perempuan Marta dan Lazarus. Ia membawa sebuah buli-buli pualam atau tempat penyimpanan
yang berisi minyak wangi yang mahal dan mencurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Ya, dalam Yohanes pasal 12 ayat 5, minyak wangi ini harganya 300 dinar, upah 1 tahun dari pekerja. Dan saat melihat apa yang dilakukan Maria kepada Yesus, para murid ini pun bereaksi. Mereka menjadi gusar atau marah. Di sini para murid menganggap bahwa hal ini adalah tindakan pemborosan, mengingat minyak wangi itu begitu mahal. Maka di sini kita mendapati bahwa para murid, mereka belum memiliki kepekaan atas apa yang disampaikan oleh Yesus. Ini dikarenakan cara pandang mereka masih terkurung pada konsep Mesias yang keliru. Mereka masih keberatan menerima kenyataan bahwa Yesus akan mengalami penderitaan dan mati. Dan kembali dalam catatan Injil Yohanes, disebutkan di sana bahwa Yudas Iskariotlah yang menggiring pemikiran para murid-murid yang lain bahwa tindakan Maria dengan mencurahkan minyak kepada Yesus adalah sebuah kesia-siaan. Namun Yesus tahu pikiran mereka, lalu berkata kepada para murid, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Dengan mencurahkan minyak ke tubuhku, ia sedang membuat persiapan untuk penguburanku." Perkataan Yesus ini adalah untuk kembali mengingatkan mereka bahwa ia benar-benar akan mengalami penderitaan dan mati. Yesus mau mempertegas bahwa dialah Mesias, Anak Allah yang akan menderita dan mati untuk menebus dosa manusia. Kita lihat di ayat 13, Yesus berkata, "Sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya, yaitu yang dilakukan oleh Maria, ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Dan memang benar bahwa tindakan Maria dalam mencurahkan minyak kepada Yesus ini menjadi satu keteladanan hidup bagi kita sebagai orang percaya, sebab di dalam tindakan itu terdapat kasih dan penghormatan yang begitu besar terhadap Yesus, Anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca di saat ini, apa yang dapat kita petik dan dapat kita pelajari? Sebagai orang Kristen, kita harus sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Tuhan. Yesus tidak mengatakan bahwa membantu orang miskin itu salah, tetapi melalui firman ini kita didorong untuk mempunyai hati yang penuh belas kasihan terhadap mereka yang membutuhkan. Sebab Yesus berkata kepada para murid-murid bahwa orang miskin akan selalu ada di antara kamu. Itu artinya Yesus tetap mengingatkan mereka untuk memperhatikan mereka. Namun sikap yang dilakukan Maria itu adalah satu gambaran bahwa betapa pentingnya mengasihi Tuhan terlebih dahulu, sehingga kasih yang besar dan tulus kepada Tuhan itu akan membuat kita selalu punya kemurahan hati untuk melayani orang lain. Mengikut Yesus dan mengasihinya bukanlah tindakan yang sia-sia. Dari apa yang dilakukan Maria kepada Yesus, kita belajar bahwa tidak ada yang sia-sia. Itu adalah perwujudan kasih yang tulus. Tidak memperhitungkan apa yang berharga dari apa yang kita punya untuk sesuatu yang lebih penting, yaitu melayani dan mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus tidak hanya sebatas pada perkataan. Tuhan mau tindakan konkret kita. Seperti Maria, tidak tanggung-tanggung dalam memberi apa yang dia miliki kepada Yesus, sebab ia tahu bahwa Yesus telah dan sementara menyelesaikan pelayanan kasih yang sungguh besar dan bernilai untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Apapun yang bernilai dalam hidup kita, tentu tidak ada yang lebih bernilai dari kasih dan pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus telah mengorbankan dirinya karena kasihnya kepada kita. Maka kita pun harus mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Kasih kita kepada Tuhan bukan hanya karena kita menginginkan berkat darinya. Mengasihi Dia adalah bentuk ketaatan kita kepadanya, sebab Ia telah lebih dahulu mengasihi kita. Sebab kasih yang sungguh-sungguh kepada Yesus akan membawa kita pada kehidupan yang memuliakan Tuhan, baik melalui kata dan perbuatan, di mana kita akan mengasihi orang lain, menolong sesama, jujur, tulus, rajin beribadah, berdoa, bekerja, hidup menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain.
Saudara-saudara, kita hidup di dalam dunia ini tidak semata-mata hanya karena mengejar materi, kedudukan atau jabatan, prestise. Untuk itu janganlah hanya terfokus pada materi. Sama seperti Yudas dan murid yang lain melihat sesuatu dari sudut pandang materi, sehingga mereka memarahi Maria saat mencurahkan minyak kepada Yesus. Sekalipun materi itu penting, tapi itu bukan menjadi tujuan yang utama dalam hidup kita. Persiapkanlah hidup kita untuk memberi apa yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang lain nanti Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Terutama saudara-saudara, di minggu-minggu sengsara ini, kita mempersiapkan hati kita untuk betul-betul menghayati penderitaan dan kesengsaraan Yesus dengan hati yang tulus dan bersih, bebas dari kebencian, iri hati, dengki, egois, tamak, dan materialis. Sebagaimana Maria memberi minyak narwastu yang begitu berharga, maka kita pun terpanggil untuk mempersembahkan apa yang terbaik yang ada pada kita. Bukan hanya soal materi, tetapi segenap hidup ini kita persembahkan kepada Tuhan. Pelayanan kita, keluarga kita, usaha kita, setiap rencana kita, masa depan kita, semua kita kerjakan dan perjuangkan untuk memuliakan Tuhan. Lakukan semua dengan sukacita. Nanti hasilnya Tuhan yang akan atur. Yang pasti, rancangan Tuhan dalam hidup kita selalu mendatangkan kebaikan. Ia akan menjawab semua harapan kita indah dan tepat pada waktunya. Amin.